Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan yang menembus lingkungan Zaitun. Adapun video tersebut diunggah Telegram Brigade Al-Qassam pada Kamis 29 Februari. Dalam video itu terlihat aksi gesit dan lincah pejuang Al-Qassam dalam berburu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dibuktikan dengan adegan pejuang Al-Qassam memanjat tembok memantau pergerakan musuh. Tak berselang lama, ia mengendap-endap di balik gundukan untuk memasang bom yang meledakkan tank IDF. Terlihat pula Brigade Al-Qassam membidik 4 tentara IDF yang sedang bersembunyi. استكمالا لما قامت به كتائب مظفرة في جنوب لبنان، نواصل دك تحشينات العدو في محاور أو قتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون، اللهم سدد لنا رمينا. Oh Scheiße! Feuer am Schiff. Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak drone Amerika Serikat. Namun rupanya rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada Selasa 27 Februari silam. Juru bicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu dilaporkan kapal fregat Angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu kapal Jerman bergegas meluncurkan 2 rudal ke drone tersebut. Jubir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi. Kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, 2 rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Adapun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dahsyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Media Israel melaporkan kemungkinan perang nuklir bisa terjadi di Timur Tengah dengan melibatkan Israel. Bahkan Israel diminta mempersiapkan diri secara berhati-hati dan sistematis terkait kemungkinan perang nuklir. Israel National News melaporkan perang nuklir bisa terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, namun mengidentifikasi kerangka waktu yang tepat untuk konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menjadi masalah. Dilaporkan perang nuklir bersifat uni atau sui generis, oleh sebab itu perang nuklir berada di luar penilaian probabilitas ilmiah apapun. Namun dalam kasus-kasus negara kecil dan terkepung dalam politik dunia, perkiraan perang nuklir sangat diperlukan. Israel pun menilai perang nuklir itu merupakan kasus yang ada. Terlebih media Zionis menyebut Israel sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Danau Michigan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu senjata nuklir dan strategi nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup nasional. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memahami perlunya penyeimbang yang dramatis terhadap musuh-musuh regional yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Ben menyadari bahwa aset nuklir yang tepat bisa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel.
Sementara di Iran merupakan negara yang memproduksi senjata nuklir di Timur Tengah, bahkan Barron's melaporkan PBB menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar atas kemampuan Iran terhadap senjata nuklir. Di satu sisi, Iran sendiri merupakan negara sekutu Palestina yang menentang agresi Israel di jalur Gaza. Menteri Perang Israel Yoav Gallant mengakui pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan perang melawan Hamas yang semakin kuat. Bahkan IDF telah mengalami kerugian besar, diantaranya 560 tentara tewas dan 3.000 personil sekarat. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada hari Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Yoav Gallant pada Rabu 28 Februari. Ia mengakui kerugian besar dialami tentara Israel dalam perang dengan Hamas di Gaza. Yoav Gallant mengatakan Israel mengalami kerugian finansial yang sudah dikeluarkan guna menangani korban perang. Tercatat setidaknya 560 tentara Israel tewas dalam pertempuran lapangan dan sekira 3.000 lainnya terluka. Selain kerugian besar, sumber-sumber Zionis mengakui bahwa kerusakan struktur ekonomi dalam perang selama 5 bulan melampaui 50 miliar dolar. Yoav Gallant mengakui rumitnya situasi Israel dalam menghadapi perlawanan kelompok Palestina di Gaza. Bahkan ia mengatakan Tel Aviv terpaksa melakukan reformasi hukum dinas militer guna melanjutkan perang. Dengan begitu Israel akan bisa memberi kompensasi kepada tentara IDF yang terbunuh dan terluka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.